Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Mimbar TV yang luar biasa yang begitu setia bersama kami. Saya Ica Asifah, kali ini kita berada di bingkai acara Pena Islam. Sebagaimana kita bisa paham bahwa bingkai acara ini kita memfasilitasi semuanya banyak narasumber dan terutama saat ini kita sudah berada bersama dengan satu peserta yang sudah mendapatkan penghargaan, yaitu Penyuluh Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sohibul Izar dari Malang. Assalamualaikum Pak Izar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Siap. Baik, kayaknya semakin fight aja. Siap, ya. Okay. Baik, ini kita akan kupas tuntas bagaimana latar belakang Pak Izar dan apa sih sebetulnya yang membuat beliau untuk bisa termotivasi mengikuti Penyuluh Award. Dan Penyuluh Award ini sangat luar biasa sekali pemirsa dimanapun berada, terutama ini adalah penghargaan kepada penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendharma baktikan dirinya untuk bisa bersama-sama memacu potensinya, kemudian memacu apa yang dimilikinya untuk bisa membuat rakyat, membuat warga, dan membuat masyarakat jauh lebih inovatif. Dan kali ini Pak Izar ada memiliki satu materi yang khusus dan ini luar biasa sekali. Kemarin kita Pak Izar mengikuti materi di bidang pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan. Nah, bukan berarti penyuluh agama Islam ini tidak hanya bersifat religi saja, tetapi ada sentuhan-sentuhan kealaman, begitu ya, Pak Izar ya. Baik, ada beberapa pertanyaan akan coba kita berikan kepada Pak Izar. Yang pertama, ketika Pak Izar mengikuti Penyuluh Award, berapa lama sih prosesnya untuk mempersiapkan itu, Pak Izar? Oke, siap. Jadi sebetulnya kita mengikuti kompetisi ini atau Penyuluh Agama Islam Award ini tidak serta-merta tiba-tiba, tapi kita sudah melakukan puluhan tahun ya. Nah, sehingga ini kemudian kegiatan konservasi kita di alam, pelestarian di alam ini dianggap oleh pihak-pihak lain layak untuk diekspos, sehingga nanti kelak akan menjadi motivasi bagi teman-teman terutama penyuluh yang lain. Nah, tentang persiapan untuk menuju ke Jakarta, mewakili Provinsi Jawa Timur, itu kita mungkin 10 hari lah atau begitu ya, karena memang sebelumnya sudah pernah digarap Pak ya. Iya. Berapa tahun itu Pak untuk bisa menggarap itu kalau wilayah? Untuk mangrove, khusus mangrove itu kita mulai dari 2011. Oke. Untuk yang di lahan kritis di daratan itu kita awali sejak tahun 91 dulu. Siap. Nah, seperti itu. Baik, kita akan kumpat tuh nanti. Ya. Yang tertarik adalah pemirsa tentang motivasi Pak Izar. Sebetulnya Pak Izar memiliki motivasi apa untuk mengikuti Penyuluh Agama Islam Award saat ini? Oke,
Jadi sebetulnya tidak ada motivasi untuk, artinya apa? Kegiatan kita itu tidak kita arahkan untuk mengikuti lomba. Tapi itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kami, terutama saya sebagai penganut Tupoksinya sebagai penyuluh ya. maka itu menjadi kewajiban. Nah, sederhana saja. Jadi kewajiban kita hanya menjalankan kewajiban, terus kemudian kita menjadi bagian. Kalau ini dari konservasi ini kita bagian jadi dari alam, maka kita punya kewajiban untuk berbaik-baik dan menjaga keseimbangan alam. Itu aja motivasinya sebetulnya. Nah, di balik itu, karena kita menjadi keluarga besar Kementerian Agama, khususnya saya di bidang penyuluh agama Islam, maka ruh ajaran Islam inilah yang kita jadikan landasan kita, dasar kita untuk melangkah, untuk berbuat, bergerak di bidang lingkungan hidup, seperti itu. Satu hal yang menarik pemirsa tentang apa sih sebetulnya materi yang diangkat sama Pak Izhar, apalagi ini tentang lingkungan hidup. Orang pasti akan bertanya-tanya, apa sih hubungannya penyuluh agama Islam dengan lingkungan, begitu ya? Padahal di Al-Quran sudah jelas tergambar bahwa alam itu dibicarakan di dalam Al-Quran, ya kan, tentang hutan, tentang angin, kemudian udara, air, api, dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi dasar barangkali Pak Izhar untuk bisa mengembangkan gitu. Materi apa Pak kemarin yang diangkat di penyuluh agama Islam? Nah, kebetulan kita ini hidup di daerah pesisir, maka sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ali Imran, itu kan ada salah satu ayat bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi pergantian siang dan malam, maka di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, disitulah kita berusaha untuk membaca
alam sekitar kita yang kita ini hidup di daerah pesisir yang rawan bencana baik tsunami, angin puting beliung, banjir dan sebagainya. Maka dari hasil kita menganalisa, membaca, mengobservasi, maka kita lakukanlah gerak konservasi khususnya di bidang penanaman mangrove, pelestarian hutan mangrove yang ada di daerah sekitar kita. Itu di samping untuk upaya-upaya mitigasi bencana sesuai dengan fungsinya. Nah, mangrove ini juga untuk ekosistem terutama biota laut, untuk kemudian apa itu istilahnya vegetasi pantai, itu juga sangat penting untuk kita perhatikan, kita jaga dan kita lestarikan. Karena apa? Kembalinya nanti kepada diri kita sendiri. Sesuai dengan pesan dalam ayat di surat Ali Imran tadi, bahwa endingnya harus ada dari kita ini keyakinan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya semua yang ada di bumi yang diciptakan oleh Allah ini tidak ada yang sia-sia. Dan ending dari segala ending fakina adzabannar, harus bisa mencapai arah bagaimana kita ini hidup di dunia ini, kelak di akhirat kita bisa terhindarkan dari fakina adzabannar, dari siksa api neraka dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan di alam ini. Seperti itu Mbak Eca, di mangrove. Oke, sebetulnya apa sih yang membuat Pak Izar itu menjadi tertarik? Tertarik menangani alam? Ada background apa sebetulnya? Kalau misalkan penyuluh agama Islam yang secara umum ya, penyuluh agama mungkin akan mengambil ke majelis taklim, kemudian ke taman pendidikan Al-Quran, kemudian di instansi dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Pak Izar. Pak Izar memilih alam sebagai salah satu motivasi tempat pembimbingan dan penyuluhan. Tentunya itu tidak lepas dari masyarakat sekitar, begitu kan? Baik Mbak Eca, terima kasih. Jadi ini lagi-lagi kita juga apa yang kita lakukan selalu berlandaskan ajaran-ajaran dari agama kita Islam. Terutama kalau dikaitkan dengan kegiatan kepenyuluhan saya, nah maka salah satu media penyuluh yang bisa saya ambil adalah bagaimana kita bagaimana kita bisa berinteraksi berbaik-baik dengan alam, menyatu dengan alam, yang terutama kalau objek manusianya di sana kan heterogen. Ada pemeluk agama lain di sana. Kita berdampingan dengan saudara-saudara kita yang Nasrani, yang Hindu, yang kesemua ajaran baik Islam, Kristen, Hindu itu punya anggapan bahwa menjaga, melestarikan alam itu adalah sesuatu yang diwajibkan, yang sesuatu kebaikan bagi bisa gayung bersambut gitu ya kan, bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Terus terkait dengan kegiatan kepenyuluhan yang saya lakukan, kenapa saya milih objek alam? Nah, konservasi ini ada pedoman malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah, maka dari itu ketika saya bisa melakukan dakwah dengan media alam, artinya tujuan dakwah kita bisa kita capai dengan konservasi alam atau pemberdayaan dan sebagainya, maka ini menjadi sesuatu yang wajib di dalam saya menjalankan dakwah, utamanya saya sebagai penyuluh agama Islam ini untuk media kepenyuluhan. Begitu ya? Nah, relevansinya, relasinya seperti itu. Luar biasa. Kira-kira berapa tahun Pak untuk bisa merawat seperti mangrove, kemudian membuat sesuatu yang itu bisa membumi begitu kan dengan tanaman-tanaman, butuh waktu berapa lama itu? Nah, itu kurang lebih kita bisa diterima gerakan kita di masyarakat itu terkait dengan penyadaran ya, penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya apa itu melestarikan alam. Itu baru kurang lebih 5 tahun sampai 6 tahun. Jadi bisa membuka kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan dan menjaga keseimbangan alam ini. Begitu ya. Kira-kira Pak Izar tidak merasa tersaingi atau kok saya penyuluh ini bukan penyuluh pertanian nih begitu kan? Khawatir nanti overlap tugasnya gitu. Kira-kira pernah nggak terlintas pemikiran begitu? Saya kira biarpun hidup itu adalah bersaing, tapi saya tidak merasa ada yang menyaingi atau disaingi, atau saya sendiri juga sudah seperti porsinya ya kan? Jadi itu menjadi sebuah panggilan jiwa sebetulnya. Karena apa? Karena ini kita kan bagian dari alam. Nah, ketika kita tidak berbaik-baik dengan alam, terus kemudian alamnya rusak, otomatis kita sendiri yang akan nanti keturunan-keturunan kita ya kan, yang setelah itu. kita. Terus ada lagi yang dasar yang sangat esensial di dalam
maaf ya ini karena kita kan penyuluh agama Islam, jadi Betul. apa yang kita lakukan itu tentu harus ada dasar yang kuat, Iya. Baik tekstual maupun kontekstual. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 25 itu disampaikan di situ. Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaknya kita takut, khawatir terhadap musibah yang ditimpakan tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi kita pun yang tidak berbuat zalim ikut tertimpa musibah karena kita tidak punya kepedulian, kita abai terhadap lingkungan yang di sekitar kita. Seperti itu. Ya, sepertinya itu sepele, tapi bisa jadi 10. Nah, itu Ya kan? berbahaya, Menjadi Ge. serius sekali kan begitu akhirnya. Siap. Baik, satu yang ingin coba kita ulik dari Pak Izar. Nggih. Bagaimana ketika memberikan pemahaman kepada masyarakat, apalagi masyarakatnya itu heterogen ya, Siap, masyarakatnya heterogen, kemudian mereka ingin diajak sama Pak Izar, bagaimana kita mengenal alam, kita memelihara alam, itu triknya seperti apa Pak Izar? Nah, ini tentu karena yang kita hadapi selain alam secara luas dan di situ ada yang namanya istilahnya manusia, maka kita melakukan pendekatan secara humanisme, secara kemanusiaan. Ya. Nah, bagaimana kita menyampaikan sebuah misi sementara kita ada jarak. Nah, berarti kita harus melakukan pendekatan, baik pendekatan personal maupun pendekatan sosial. Setiap ada istilahnya kesempatan-kesempatan di mana di situ ada kerumunan warga atau kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu selalu kita sampaikan. Bahkan sering kita ajak muter film tentang kegiatan-kegiatan yang dokumenter ya. Nah, seperti itu yang bisa menjadikan mereka itu tertarik untuk apa istilahnya? Untuk mendukung, untuk bersama-sama bergabung dengan kita. Akhirnya, mohon maaf,
saya di sana dijuluki sebagai seorang provokator. Dan Tapi yang baik. Nah, saya buka di kamus besar itu ternyata provokator adalah orang yang mempengaruhi jalan pemikiran orang lain. Betul. Nah, dibawa ke negatif apa positif. Betul, tergantung siapa yang mengajak begitu Yang ya. mengajak. Nah, alhamdulillah ini provokasi saya ini banyak berhasil. Ya. Sehingga di situ ada yang namanya teori efek domino. Artinya kita melakukan orang lain tanpa kita paksa, tanpa kita ajak, ikut melakukan juga seperti apa yang kita Betul. lakukan, seperti pemicuan. Itu apa panggilan hati ya? Panggilan Jadi hati. begitu. Baik. Iya. Terakhir Pak Izar, tentang harapan Pak Izar yang sudah mencapai Penyuluh Agama Islam Award untuk penyuluh Jawa Timur khususnya dan penyuluh se-Indonesia. Harapan panjenengan sebagai orang yang pernah menyandang nih, saya dapat Penyuluh Agama Islam Award seperti apa? Nah, alhamdulillah saya ucapkan syukur atas dukungan semua pihak, terutama kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, juga kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung. Itu saya sampaikan terima kasih. Nah, harapan ke depan sebetulnya mendapatkan award ini bukan sebuah prestasi atau pencapaian yang tertinggi. Ini hanya secara simbolik saja bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata bisa bermanfaat, itu aja. Tapi ada lebih manfaat lagi yang bisa kita raih sebetulnya apa? Bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang ramah, seperti itu. Nah, terkait dengan kepenyuluhan, profesi saya sebagai penyuluh Keluarga Besar Penyuluh Agama Islam Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, ini banyak sebetulnya bidang-bidang yang bisa kita jadikan objek kepenyuluhan. Nah, yang penting modalnya kita sering banyak-banyak untuk membaca, menganalisa, mengobservasi, Melihat melihat seperti itu. Itu sesuai dengan perintah tadi itu. Jadi bagaimana kita mengamati mulai dari penciptaan, terus kemudian endingnya harus ada Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Endingnya ini yang harus kita capai dengan proses bidang-bidang penyuluhan yang bisa kita ambil. Tidak ada di majelis taklim atau pembinaan-pembinaan yang objek. Ada langkah inovasi yang diharapkan. Seperti itu. Harapan kami kepada teman-teman penyuluh yang ada di khususnya Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur, banyak-banyaklah kita itu berinovasi dengan objek yang bermacam-macam. Yang ada di sekitar kita terutama ya. Begitu. Baik Pak Izar, terima kasih atas bergabungnya di program kita. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi program acara kita di Pena Islam yang sepertinya membuka mata kita luas sekali untuk bisa menggali kembali potensi kita. Penyuluhan bisa dimanapun dan bisa kapanpun, dimanapun kita berada, menebar kebaikan, membuat satu langkah kreatif dan inovatif. Menjadi sebuah tanggung jawab itu adalah bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi kewajiban kita. Apa yang bisa kita berikan kepada umat, apa yang bisa kita berikan kepada negara, maka penyuluh agama Islam tampil untuk bisa memberikan inovasi-inovasi kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Saya Ica Asifa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di program kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.